Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikrawardhani dari Stikes Panakukan Makassar, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang sistem informasi rumah sakit. Baiklah, saya akan memulainya dari memasukkan username Wikra, password Wikra. Oke. Setelah itu kita akan muncul menu utama, yang dimana menu utama itu akan ada file yang untuk mengaktifkan form seperti dokter, ruangan pasien, cari ID pasien, pendaftaran, serta pelayanan. Di sini pertama-tama kita ke file dokter. Di file dokter ini kita menginput pertama yaitu kode dokter dengan nama dokter, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Makassar 16/12/1991, spesialis interna, alamat Nurdin, tempat praktek RS Harapan Amin, nomor telepon 08234989191. Oke, data yang telah kita input ini, jika ingin disimpan, klik tombol simpan. Untuk mengetahui data tersebut telah tersimpan, kita cukup klik input kode dokter KD2, klik cari, akan muncul data-data yang telah kita input tadi. Oke, kita ke ruangan pasien. Di ruangan pasien ini pertama-tama kita menginput kode ruangan, yaitu KR2, dengan nama ruangan Mawar. Tarif per hari 350.000. Setelah itu kita ke kode dokter, yaitu KD2. Setelah itu kita cari dokter. Oke, kode dokternya sudah cocok. Setelah itu kita simpan. Setelah simpan, untuk mengetahui bahwa data tersebut telah tersimpan, cukup kita menginput kode ruangan KR2. Cari. Data yang telah diinput tadi telah benar, dan kita ke diagnosa. Di diagnosa ini kita cukup memasukkan kode diagnosa seperti K30 dengan diagnosa dispepsia. Simpan. Oke, data ini telah tersimpan. Setelah itu kita akan keluar, beralih ke pendaftaran. Di pendaftaran pasien ini ada dua, yaitu pendaftaran pasien baru dan pasien lama. Di pendaftaran pasien baru ini ada, pertama-tama kita menginput nomor rekam medis seperti 02, nama pasien Ita, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Makassar 22/2/1984, alamat Tidung, pekerjaan ibu rumah tangga. Asuransi yang telah digunakan itu yaitu BPJS. Di sini juga terdapat penanggung jawab, yaitu nama awal, pekerjaan wira swasta, hubungan suami, kelompok dinas tidak ada, kesatuan, pangkat, NIP, serta status juga tidak diisi. Setelah itu kita ke pelayanan yang dituju. Pelayanan yang dituju ini kita mengisi di tempat pemeriksaan, yaitu interna. Dokter yang bertanggung jawab yaitu Wikra. Waktu pemeriksaan 10.00. Pengirim dari kasih nomor urut 2. Data yang telah diinput ini dengan lengkap. Jika ingin disimpan, klik tombol simpan.
data yang telah diklik simpan akan tersimpan. Untuk mengubahnya cukup kita input nomor rekam medis 02, cari, mengubah, tinggal klik tempat yang ingin diubah seperti alamat Tidung, kita ubah ke Alauddin. Oke, kita ubah. Jika ingin kita mengetahui bahwa data tersebut telah terubah, cukup kita input nomor rekam medis 02, cari. Oke, data tersebut telah diubah. Setelah itu kita ke pasien lama. Di pasien lama ini kita akan menginput nomor rekam medis 02, klik cari. Di sini akan muncul data-data yang telah diisi di pasien baru. Setelah itu di kode pasien kita mengisinya KP2, klik simpan. Untuk mengetahui bahwa data tersebut telah tersimpan, cukup kita klik input KP2 dengan tampilkan data pasien. Ya, muncul semua data-data yang telah diinput tadi. Setelah itu kita ke pelayanan. Di pelayanan ini terdapat form pasien poli, form rawat inap, dan form pulang. Pertama kita ke form pasien poli. Di form pasien poli ini pertama kita menginput kode pasien KP2, tampilkan data pasien. Data yang dimasukkan telah muncul. Setelah itu kita memasukkan kode poli KR2 dengan kode diagnosa K30, tampilkan diagnosa. Sudah muncul obat Amox, keterangan berobat jalan. Setelah kita mengisi dengan lengkap, kita cukup menyimpannya dengan tombol simpan. Untuk mengetahui bahwa data tersebut telah tersimpan, cukup kita menginput kode pasien KP2, cari. Data yang telah diinput tadi telah muncul dan benar. Oke, kita ke pasien rawat inap. Di pasien rawat inap pertama kita akan menginput kode pasien KP2 dengan kode ruangan rawat inap KR2, kode diagnosa K30. Ini data yang telah dimasukkan di pasien rawat inap telah muncul. Di sini tanggal rawat inapnya kita mulai dari Januari 27. Keterangan dirawat. Setelah itu kita simpan. Untuk mengetahui jika pasien itu sudah pulang, kita cukup mengklik ke pasien pulang. Di pasien pulang ini kita cukup menginput kode pasien KP2 dengan tanggal pulang hari ini. Tampilkan data pasien. Data pasien akan muncul. Di sini jumlah tagihannya dari 350 dikali 8 akan muncul 280.000 selama 8 hari. Jumlah bayarannya seandainya kita bayar 3 juta, cukup kita klik proses, akan muncul jumlah kembalinya yaitu 200.000. Petugas kasir dana. Setelah itu kita simpan. Oke. Untuk pasien yang datang berobat dan lupa membawa kartu berobatnya, cukup klik cari ID pasien dengan nama pasien tersebut seperti Ita. Tampilkan data, nomor rekam medis dengan kode pasien sudah muncul. Disitulah akan diketahui nomor rekam medisnya. Itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Makasih, selamat
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.